Selamat sore Bapak Ibu jemaat yang dikasih Tuhan. Sore. Puji syukur kita boleh berkumpul di dalam ibadah PA pada sore hari ini. Terima kasih kepada Ibu Kecia dan keluarga yang sudah menyediakan waktu dan tempat untuk kita boleh mengadakan PA bersama-sama. Baik, kita akan memulai PA pada sore hari ini. Kami undang jemaat bangkit berdiri. Kita akan memuji Tuhan dari nyanyian pembukaan Hati yang Gembira. Kita nyanyikan sebanyak 3 kali. Hati yang gembira adalah obat, seperti obat hati yang senang, tapi semangat yang patah keringkan tulang. Hati yang gembira Tuhan senang, hati yang gembira adalah obat, seperti obat hati yang senang, tapi semangat yang patah keringkan tulang. Hati yang gembira Tuhan senang. Lagi. Hati yang gembira adalah obat, seperti obat hati yang senang, tapi semangat yang patah keringkan tulang. Hati yang gembira Tuhan senang. Mari kita satu dalam doa. Bapa di dalam surga, kami naikkan syukur kepadamu Tuhan, karena kemurahan-Mu Engkau boleh kumpulkan kami di tempat ini untuk bersama-sama melaksanakan PA pada sore hari ini. Tuhan, Engkau yang menolong dan memimpin kami di dalam kegiatan PA pada sore hari ini. Biarlah Roh Kudus-Mu Tuhan yang memampukan kami untuk mengerti dan memahami apa yang Tuhan mau di dalam pembacaan dan pemahaman firman Tuhan pada malam hari ini. Engkau berkati Bapak Pendeta Luther yang akan menyampaikan dan membawa renungan PA pada sore hari ini. Tuhan berikan hikmat dan kebijaksanaan supaya kebenaran Allah boleh dinyatakan. Jadikanlah kami Tuhan sebagai penurut dan pelaku firman Tuhan. Bapak, kami menyerahkan PA pada sore hari ini ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Ya. Mari silakan duduk. Ya, shalom Bapak Ibu, baik yang ada di rumah maupun di sini. Ya, mari kita siapkan Alkitab kita dari Perjanjian Lama, ya, yaitu dari Kitab Nehemia. Kitab Nehemia pasal 4 ayat 1 sampai 10. Ya, Nehemia pasal 4 ayat 1 sampai 10. Kita baca berbalasan ya. Saya membaca ayat ganjil, saudara-saudara membaca ayat genap. Nehemia pasal 4 ayat 1 sampai 10 di bawah judul kewaspadaan terhadap orang-orang yang menentang pembangunan. Ketika Sanbalat mendengar bahwa kami sedang membangun kembali tembok, bangkitlah amarahnya dan ia sangat sakit hati. Ia mengolok-ngolokkan orang Yahudi
dan berkata di hadapan saudara-saudaranya dan tentara Samaria, apa gerangan yang dilakukan orang-orang Yahudi yang lemah ini? Apakah mereka memperkokoh sesuatu? Apakah mereka hendak membawa persembahan? Apakah mereka akan selesai dalam sehari? Apakah mereka akan menghidupkan kembali batu-batu dari timbunan puing yang sudah terbakar habis seperti ini? Lalu berkatalah Tobia orang Amon itu yang ada di dekatnya, sekalipun mereka membangun kembali, kalau seekor anjing hutan meloncat dan menyentuhnya, robohlah tembok baru mereka. Ya Allah kami, dengarlah bagaimana kami dihina. Balikkanlah cercaan mereka menimpa kepala mereka sendiri, dan serahkanlah mereka menjadi jarahan di tangan tempat tawanan. Jangan kau tutupi kesalahan mereka, dan dosa mereka jangan kau hapus dari hadapanmu, karena mereka menyakiti hatimu dengan sikap mereka terhadap orang-orang yang sedang membangun. Tetapi kami terus membangun tembok sampai setinggi dan sampai ujung-ujungnya bertemu, karena seluruh bangsa bekerja dengan segenap hati. Ketika Sanbalat dan Tobia serta orang Arab dan orang Amon dan orang Asdod mendengar bahwa pekerjaan perbaikan tembok Yerusalem maju dan bahwa lobang-lobang tembok mulai tertutup, maka sangat marahlah mereka. Mereka semua mengadakan persepakatan bersama untuk memerangi Yerusalem dan mengadakan kekacauan di sana. Tetapi kami berdoa kepada Allah kami dan mengadakan penjagaan terhadap mereka siang dan malam karena sikap mereka. Berkatalah orang Yehuda, kekuatan para pengangkal sudah merosot dan puing masih sangat banyak. Tak sanggup kami membangun kembali tembok ini. Ya, saudara-saudara, dari kitab Nehemia pasal 4 ayat 1 sampai 10 ini, tema kita pada bagian pertama ini, temanya adalah bagaimana saya dapat mengatasi kekecewaan. Ya, apa yang dapat saudara perbuat bila saudara terkena penyakit dunia yang mematikan? Apa yang saudara perbuat? Itu bukan penyakit kanker, bukan penyakit polio, bukan juga COVID-19, dan juga bukan penyakit AIDS, melainkan penyakit kekecewaan. Mengapa penyakit kekecewaan merupakan penyakit yang begitu menakutkan? Pertama, karena penyakit ini bersifat universal, menyeluruh. Ya, setiap orang dapat kecewa. Kekecewaan adalah hal yang umum. Bahkan orang Kristen bisa kecewa. Itu yang pertama. Yang kedua, karena penyakit kekecewaan ini dapat kambuh. Ya, saudara bisa mengalami kekecewaan berulang-ulang. Kita semua bisa mengalami seperti itu. Itu bukan sesuatu yang terjadi sekali waktu. Ya. Dan yang ketiga, karena penyakit kekecewaan ini sangat menular. Orang lain dapat merasa kecewa karena saudara kecewa. Jadi dia menular sifatnya. Nah, sekarang kabar baiknya adalah kekecewaan juga dapat disembuhkan.
Nah, kisah dari kehidupan Nehemia dalam Nehemia pasal 4 tadi menggambarkan 4 penyebab, ya, dan 3 penyembuhan dari kekecewaan, ya. Jadi 4 hal yang menyebabkan kita kecewa, dan ini bagian pertama PA kita sore hari ini. Dan nanti di PA yang akan datang 3 cara menyembuhkan dari rasa kecewa. Kita ingat bahwa Nehemia adalah pemimpin dari kelompok Yahudi yang telah kembali ke Israel dari pembuangan di Babilonia, yang ditugaskan untuk membangun kembali tembok di sekeliling Yerusalem. Tembok ini runtuh ketika kerajaan Babel menyerang dan menghancurkan kerajaan Yehuda. Nah, saat mereka kembali membangun tembok, mereka memiliki kegigihan dan semangat. Ya, semangat mereka begitu bergelora, begitu bergairah dengan proyek pembangunan tembok Yerusalem. Namun, setelah bekerja sebentar, mereka menjadi kecewa. Mereka menjadi kecewa. Nah, dalam Nehemia pasal 4 tadi menunjukkan mengapa orang-orang merasa kecewa dan sekaligus bagaimana mengatasi kekecewaan. Apa yang harus dilakukan saat saudara merasa ingin menyerah? Ya, jadi udahlah, menyerah saja. Apa yang saudara lakukan? Di dalam ayat 6 dari Nehemia pasal 4 tadi disebutkan, tetapi kami terus membangun tembok sampai setengah tinggi dan sampai ujung-ujungnya bertemu, karena seluruh bangsa bekerja dengan segenap hati. Ya, mereka bekerja dengan segenap hati, berarti ada semangat. Lalu di ayat 10 sampai 12 dilanjutkan, berkatalah orang Yehuda, kekuatan para pengangkat sudah merosot dan puing masih sangat banyak. Tak sanggup kami membangun kembali tembok ini. Tak sanggup kami membangunnya. Tetapi lawan-lawan kami berpikir, di ayat selanjutnya ya, mereka tidak akan tahu dan tidak akan melihat apa-apa sampai kita ada di antara mereka, membunuh mereka dan menghentikan pekerjaan itu. Ketika orang-orang Yahudi yang tinggal dekat mereka sudah 10 kali datang memperingatkan kami, mereka akan menyerang kita dari segala tempat tinggal mereka. Jadi apa yang terjadi, saudara-saudara? Yang terjadi ialah keletihan. Keletihan yang nyata. Jadi, mengapa orang-orang ini merasa kecewa? Mengapa orang-orang yang membangun tembok Yerusalem ini merasa kecewa? Alasan pertama ialah karena mereka keletihan, kecapean. Ya, orang-orang Yehuda berkata begini, kekuatan para pengangkat sudah merosot. Jadi dengan kata lain, mereka sudah bekerja sangat lama. Dan karena itu mereka lelah, capek secara fisik. Mereka nyata-nyata letih, kering secara fisik dan emosi.
seorang pendeta bercerita begini. Kadang-kadang dalam pelayanan, orang atau jemaat datang menemui saya, menemui untuk konseling dengan pemikiran yang salah, yaitu mereka mengira kekecewaan merupakan masalah rohani. Mereka berkata begini, mungkin aku perlu menyerahkan kembali hidupku kepada Tuhan. Namun masalah mereka sebenarnya adalah mereka itu keletihan, kecapean. Mereka itu hanya butuh istirahat, relaksasi, serta pembaruan. Atau bahkan pergi berwisata. Hanya itu yang dibutuhkan. Karena itu, lanjut sang pendeta bercerita, saya berkata kepada jemaat ini, Anda atau saudara tidak perlu penyerahan kembali hidup Anda. Anda hanya membutuhkan istirahat. Kadang-kadang hal paling rohani yang bisa kita lakukan hanyalah naik ke tempat tidur dan rileks, atau pergi berlibur selama beberapa hari atau bahkan selama 2 minggu. Berlibur karena kita letih, karena kita capek. Nah, pertanyaannya, kapan keletihan dan kekecewaan terjadi? Kita lihat di ayat 6. Tetapi kami terus membangun tembok sampai setengah tinggi. Tahukah saudara, kapan saudara paling cenderung menjadi kecewa? Yaitu bila saudara mengerjakan sesuatu tidak sampai selesai. Ya, mengerjakan sesuatu setengah jalan, nggak sampai selesai. Ya, kalau nyapu cuma sampai tengah rumah, udah itu ditinggalkan. Ya, kalau masak setengah mateng. Atau cuma siapkan bumbunya, tapi selanjutnya enggak. Ya, cuci piring cuma sebagian piring yang dicuci. Ya, ngepel juga begitu. Jadi cuma separuh jalan kerjanya. Semua orang dalam cerita tadi bekerja keras pada awalnya. Orang-orang ini bekerja dengan segenap hati. Mengapa? Karena proyek pembangunan tembok Yerusalem itu adalah sesuatu yang baru. Awalnya menggairahkan, tetapi beberapa saat kemudian sesuatu yang baru itu mulai usang dan pekerjaan menjadi membosankan. Ya, jadi ketika kehidupan mulai membosankan, lalu menjadi rutinitas, lalu menjadi ritual, nah disitulah awal mula kekecewaan. Ketika ibu-ibu merasa cuci piring, mengepel, menyetrika menjadi sesuatu yang tidak lagi menggairahkan, menjadi sesuatu yang membosankan. Nah, di situ awal mula munculnya rasa kecewa. Pernahkah saudara mengecat rumah saudara? Ya, jadi saudara bertekad, saya tidak akan pakai tukang, saya mau ngecat sendiri. Jadi saudara mulai mengecat ruangan. Tetapi setelah mengecat setengah ruangan, lalu saudara memandang sekeliling dan berkata, aduh, aku sangat lelah, capek banget deh. Ini baru separuh nih, udah capek nih.
bukan itu saja. Tetapi bila sudah selesai, aku harus membereskan lagi semuanya. Aduh, kursi-kursi saya harus geser lagi, lemari saya harus geser lagi. Aduh, capek banget deh. Nah, ketika saudara mengerjakan sesuatu yang saudara anggap melelahkan, lalu saudara mencoba menata ulang semua yang tidak beres, itulah awal mula dari rasa kecewa. Semua harus dikembalikan ke tempatnya yang semula. Itu sangat meletihkan. Pernahkah saudara mulai mendaki sebuah gunung, ya, sebuah gunung, dan berpikir, wah, ini hanya dibutuhkan waktu 4 jam untuk bisa sampai ke puncak. Tetapi ketika baru separuh jalan, saudara sudah menghabiskan waktu 5 jam. Ya, baru separuh jalan udah 5 jam. Padahal tadinya bilang, wah, ini sampai ke puncak 4 jam nih. Maka saudara berpikir, ini saya harus terus mendaki nggak ya? Belum lagi nanti setelah di atas saya harus turun lagi. Aduh, gimana nih? Terus tiba-tiba saudara berpikir, ya mungkin kehendak Allah supaya aku sampai di tengah saja lalu turun. Mengapa saudara berpikir begitu? Karena keletihan. Jadi keletihan atau kecapean adalah penyebab nomor 1 dari kekecewaan. Dan itu sering terjadi justru di pertengahan. Ya, belum sampai ujung sudah keletihan. Baru di tengah-tengah sudah keletihan. Itu sebabnya mengapa begitu banyak orang jarang menyelesaikan apapun juga dari tanggung jawabnya. Nah, sekarang mengatasi frustrasi. Alasan kedua mengapa orang menjadi kecewa, perhatikan, bangsa Israel tadi berkata, puing masih sangat banyak. Jadi puing-puing keruntuhan tembok Yerusalem itu masih banyak berserakan, berantakan. Tak sanggup kami membangun kembali tembok ini. Nah, perkataan ini menunjukkan mereka sedang frustrasi. Mereka merasa kecewa dan frustrasi. Apakah puing itu? Mereka sedang membangun tembok yang baru, tetapi batu-batu tua yang hancur ada di mana-mana. Demikian juga dengan debu dan semen kering, berantakan di mana-mana. Saat mereka melihat puing-puing dan reruntuhan, mereka menjadi kecil hati. Mereka kehilangan pandangan pada tujuan mereka karena begitu banyak sampah dalam hidup mereka, sehingga mereka tidak tahu bagaimana mengurus kehidupan yang sesungguhnya. Kapanpun saudara melakukan sebuah pekerjaan atau sebuah proyek, sejumlah sampah akan terakumulasi. Artinya akan bertambah. Dan itu bisa membuat frustasi yang besar. Pernahkah saudara memperluas sebuah ruangan atau membangun sebuah gedung? Tiba-tiba saudara memperhatikan tumpukan plester di segala sudut. Atau saudara mengecat ruangan, tetapi lebih banyak cat yang berceceran di mana-mana daripada yang menempel di tembok. Seolah-olah sampah itu dapat melipat ganda. Saudara tidak dapat menghindari sampah dalam kehidupan.
Tetapi saudara dapat belajar mengenali sampah itu dan belajar menanganinya, sehingga saudara tidak menyerah dengan rencana Anda semula. Nah, apakah sampah dalam kehidupan kita? Itu adalah perkara-perkara sepele yang menghabiskan waktu dan menguras energi dan membuat saudara frustrasi, merintangi saudara untuk menjadi seperti yang saudara inginkan, merintangi saudara untuk melakukan hal-hal yang benar-benar paling penting dalam kehidupan ini. Sampah dalam kehidupan kita adalah perkara-perkara yang muncul di hadapan kita, gangguan-gangguan yang menghalangi kita untuk mencapai sasaran-sasaran hidup ini. Ini adalah hal yang perlu kita singkirkan dari hidup kita. Lalu, alasan ketiga mengapa orang-orang menjadi kecewa disebutkan di ayat 10. Tak sanggup kami membangun kembali tembok ini. Tahukah saudara apa yang mereka katakan? Kami tidak sanggup. Mustahil kami membangunnya. Mencobanya membangun sampai selesai itu adalah kebodohan. Kami menyerah. Ya. Jadi penyebab ketiga dari kekecewaan adalah kegagalan. Merasa gagal. Bangsa itu tidak sanggup menyelesaikan tugas mereka secepat rencana semula, dan akibatnya kepercayaan diri mereka merosot. Mereka patah semangat dan menjadi kecewa. Mereka berkata, kami tidak sanggup, jadi kami menyerah saja. Bagaimana saudara menangani kegagalan dalam hidup? Apakah saudara mengasihani diri sendiri? Apakah saudara berkata, oh malangnya aku ini, aku tidak dapat menyelesaikan pekerjaan ini? Apakah saudara mulai mengeluh? Itu mustahil. Itu tidak dapat diselesaikan. Bahkan mencobanya pun adalah kebodohan. Itu adalah sebuah kekonyolan. Mungkin saudara berkata begitu. Ini konyol kalau saya menyelesaikannya. Atau apakah saudara menyalahkan orang lain? Wah, semua orang mengecewakanku. Mereka tidak mengerjakan bagian mereka. Mungkin saudara berkata begitu. Tahukah saudara perbedaan antara seorang pemenang dan seorang pecundang adalah seorang pemenang selalu memandang kegagalan sebagai suatu kemunduran yang bersifat sementara. Ya. Sedangkan seorang pecundang sebaliknya, kemunduran itu dianggap kegagalan total. Ya. Dianggap kegagalan total. Bahkan itu kebodohan kalau dilanjutkan. Nah, itu seorang pecundang. Nah, sekarang alasan yang keempat, yang terakhir, mengapa orang menjadi kecewa? Perhatikan bawahan Nehemia ketika dia menyampaikan kalimat seperti ini. Tetapi lawan-lawan kami berpikir mereka tidak akan tahu dan tidak akan melihat apa-apa sampai kita ada di antara mereka, membunuh mereka dan menghentikan pekerjaan itu. Di ayat 11. Jadi ada orang-orang di Israel yang tidak ingin tembok itu dibangun. Mereka adalah musuh-musuh orang Yahudi. Tembok di sekeliling kota itu menggambarkan keamanan dan pertahanan. Jadi musuh-musuh ini tidak ingin tembok itu diselesaikan. Jadi pertama mereka mengkritik orang Yahudi, lalu mengolok-olok mereka dan akhirnya mengancam mereka. Kami akan membunuh kalian jika kalian tetap membangun tembok Yerusalem itu. Maka
para pembangun tembok merasa kecewa. Mengapa? Karena penyebab keempat kekecewaan adalah ketakutan. Ketakutan atau rasa takut. Jadi perhatikan siapa yang menjadi kecewa. Mereka adalah orang-orang Yahudi yang tinggal dekat dengan musuh. Lalu mereka membuat yang lain juga kecewa dengan berkata, mereka akan menyerang kita dari segala tempat tinggal mereka. Bila saudara cukup lama berada dekat dengan orang yang negatif, maka saudara akan tahu apa yang terjadi. Saudara akan terkena pengaruh negatif. Ya, jadi kalau kita ini banyak duduk bergaul dengan orang-orang yang berpikiran negatif, kita juga akan terpengaruh. Jika saudara terus-menerus mendengar orang berkata, ini tidak dapat dilakukan, maka Anda akan mempercayainya bahwa itu memang tidak dapat dilakukan. Saudara akan terpengaruh dengan pikiran mereka. Apakah saudara memiliki ketakutan-ketakutan yang membuat hati saudara menjadi kecil sekarang ini? Ketakutan-ketakutan yang menghalangi saudara untuk berkembang dan bertumbuh? Apakah saudara takut dengan kritikan dan rasa malu? Apakah saudara takut mengambil sebuah langkah besar untuk menerima tanggung jawab baru atau pekerjaan baru? Mungkin itu adalah ketakutan kalau saudara tidak sanggup mengerjakan tugas tersebut. Mungkin itu adalah ketakutan kalau saudara tidak mampu berjalan di bawah tekanan. Mungkin itu adalah ketakutan kalau saudara harus sempurna menyelesaikannya. Ketakutan akan selalu mengecilkan hati siapa saja. Nah, jadi bagaimana saudara dapat mengetahui bahwa kekecewaan saudara disebabkan oleh ketakutan? Bagaimana kita tahu? Saudara memiliki keinginan yang kuat dan dalam untuk lari. Ya, lari. Aku harus pergi dari tempat ini. Aku harus lari. Anda memiliki keinginan yang kuat untuk lari dari tuntutan-tuntutan dan tekanan-tekanan hidup. Reaksi alamiah terhadap ketakutan adalah selalu ingin lari. Ya, kalau kita takut sesuatu kan kita pasti lari ya. Takut terhadap ular, kita pasti lari. Takut terhadap sebuah bahaya, kita pasti lari. Jadi dalam hidup hanya ada 3 cara untuk saudara bergerak melawan sesuatu dengan kemarahan. Lari dari hal itu dalam ketakutan, atau tetap tinggal dengan kasih. Nah, mana yang saudara pilih? Nah, itulah saudara bagian pertama. Ya, bagian pertama tentang bagaimana saya dapat mengatasi kekecewaan. Jadi pada bagian pertama ini kita belajar 4 hal. Apa sih yang bisa membuat kita itu merasa kecewa? Pada PA yang akan datang, kita akan belajar bagaimana cara mengatasi kekecewaan. Dan itu ada 3 cara. Tapi kali ini kita lihat dulu ada 4 penyebab timbulnya rasa kecewa dalam hidup kita. Ya, kami berharap saudara-saudara dapat mengikuti bahan PA ini dari kisah Nehemia pasal 4. Bagaimana
orang-orang Israel begitu bergairah membangun tembok kota Yerusalem yang runtuh, yang sudah menjadi puing-puing. Mereka bertekad menyelesaikannya, namun di tengah jalan mereka merasa kecewa. Baik, sekarang kita masuk dalam pertanyaan untuk diskusi. Ya, pertanyaan pertama akan dibaca dan dijawab oleh Ibu Penatua Debbie. Silakan, Bu. Pertanyaan pertama, apa itu kekecewaan? Kekecewaan bisa disebut penyakit yang bersifatnya universal. Ya, jadi semua orang bisa kena ya. Ya. Jadi kalau misalnya seseorang pernah mengalami satu kejadian itu yang membuat dia kecewa, Ya. dan kejadian itu bisa berulang-ulang dirasakan sama orang itu juga, dan dalam waktu yang berbeda-beda pula Ya. dia merasakannya. Dan kecewa ini tidak selalu dalam satu hal saja ya. Iya. Kecewa di dalam hal yang ini, Banyak permasalahan, iya. kecewa yang dalam hal yang ini. Ya, kalau dalam berumah tangga itu banyak hal yang bisa membuat kita kecewa ya. Iya. Para istri kecewa dengan suami, tapi para suami juga kecewa dengan istri. Anak-anak juga bisa. Para orang tua kecewa dengan anak, ya. Anak juga kecewa dengan orang tua. Para guru kecewa dengan murid. Para murid juga kecewa dengan gurunya. Ya. Kita kecewa dengan kondisi rumah yang berantakan, pekerjaan nggak selesai-selesai juga, ya. Belum lagi tugas-tugas yang lain, ya. Jadi tadi Ibu Debbie mengatakan bahwa kecewa ini penyakit universal, ya. Dari anak kecil, ya, kepada semua orang sampai orang lansia, ya. Kalau anak bayi biasanya kecewa diungkapkan dengan nangis, ya. Jadi kalau bayi nangis itu umumnya karena kecewa, mungkin kecewa, lapar, kok belum dikasih makan juga ini ya, kok haus, atau papa mamanya nggak ada, lalu dia nangis. Kalau orang dewasa kecewa biasanya perasaannya gimana? Nangis juga ya? Bisa juga nangis ya. Bersungut-sungut, ya. Sungut-sungut ya, nangis bersungut-sungut. Ya. Ada nggak yang banting barang? Ada. Nggak terlampiaskan ke orangnya, barang aja. Barang ya. Banting barang atau banting pintu ya. Pukul pintu. Saking greget atau ditendang pintunya. Iya. Padahal pintunya nggak salah apa-apa ya. Benda itu nggak salah, mungkin juga tendang kursi ya. Padahal nggak salah tuh, tapi ya itulah pelampiasan kecewa. Dan ada satu lagi, kecewa itu juga menular ya. Satu orang kecewa bisa mempengaruhi loh yang lain. Ya kan Bu ya? Orang yang dekat kita. Dekat dengan kita bisa juga tertular. Tadinya dia Happy. iya, mau terima aja ya udahlah. Tapi karena sebelahnya kecewa, dia jadi terpengaruh. Iya. Ya, dia juga jadi ikut mengungkapkan. Iya, itulah kecewa. Ini penyakit yang universal dan mematikan juga ini ya. Iya, kalau udah frustasi. Kalau udah frustasi ya bahaya ya. Iya. Banyak orang mengambil tindakan bunuh diri itu kan salah satunya karena kecewa. Kecewa dengan hidup ini. Baik, pertanyaan nomor 2 akan dibacakan dan dijawab oleh Ibu Penatua Kristianti. Baik, pertanyaan untuk nomor 2. Umumnya kita kecewa dalam hal apa saja? Ya. Nah, dalam kehidupan sehari-hari kita tuh sering kecewa karena ini bukan penyebab ya. Ya, belum penyebab. Baru umum. Ya, secara umum misalnya karir terhambat. Kemudian pada waktu kita melakukan usaha, ternyata usahanya kita gagal. Usaha gagal. Kemudian keinginan-keinginan kita
kurang terpenuhi atau tidak terpenuhi. Tidak terpenuhi, tidak tercapai. Ya, tidak tercapai. Kadang juga kecewa, ada ungkapan dari jengkel. Anak-anak biasanya disuruh tidak mau, itu juga yang kecewa. Ya, jadi anak-anak ini tidak mau nurut ya, perintah ya. Ya. Jadi itu kecewa. Ya, kemudian kita tidak dapat menerima kenyataan. Tidak dapat menerima kenyataan, jadi kita kecewa. Jadi kita mengharapkan, misalkan hari ini kita mengharapkan hari ini hujan, ternyata Tidak hujan. panas terik. Atau kita mengharapkan hari ini panas terik, ternyata hujan. Jadi kecewa ya. Iya. Tidak sesuai harapan ya. Apalagi Bu Ketsia pasti pernah merasakan kecewa ya. Iya. Apa kecewa yang dirasakan? Ya. Ya sama aja sih. Harapan tidak terpenuhi ya. Harapan tidak terpenuhi. Harapan misalnya dapat uang di tanggal segitu, harusnya dapat uang, meleset. Ya. Orang janji, orang janji sama kita mau datang hari Ya. ini, ternyata dia tidak datang, kecewa banget itu. Iya betul. Ya oke datang deh aku, nggak on time juga, nggak on Iya. time aja kita udah kecewa. Udah kecewa betul. Iya, tidak on Betul. time. Rencananya jam sekian, ternyata mulainya molor, waduh Iya, kecewa banget. betul. Iya. Betul. Iya. Mungkin bagi orang itu hal biasa terlambat, tapi bagi kita yang Yang on time, on pasti time, kecewa. aduh, ini nggak bisa nih. Saya kan juga banyak pekerjaan, kan begitu ya? Iya betul. Saya juga banyak pekerjaan, bukan hanya ini yang mau diurus ya. Nah itu. Jadi dari hal-hal kecil ternyata ya. Janji juga Pak, janji yang nggak ditepati. Janji yang Ya, tidak ditepati. baik oleh pasangan kita kah, Pasangan atau kita. anak kita kah, Ah. janjinya pada kita nggak ditepati. Atau sahabat, teman sahabat. sepelayanan. Ya betul, pasti itu kita kecewa. Baik. Teman di pekerjaan, guru juga ya, atau usaha apa yang kita kerjakan ya. Iya. Sekarang ini katanya pensiunan lagi kecewa juga nih karena apa tuh bank tidak bisa mencairkan pensiun. Ini saya dengar dari anggota jemaat yang kemarin datang ke bank mau ngambil pensiun, katanya waduh ada masalah di Sistemnya. sistem THR-nya. Dibayar THR dulu kali gitu. Iya, kan kasihan tuh para lansia udah datang ya berharap bisa terima uang pensiun ya, balik lagi entah kapan beres. Wah ini Semuanya kecewa. dialih-alihkan karena membereskan COVID dulu. Padahal Contoh lansia kami biasanya dapat kinerja, bantuan kinerja, ada tambahan kinerja, tapi sekarang tidak gitu. Kalau untuk guru-guru yang ini tidak. Jadi memang gitu. biasanya dapat, ternyata tidak. Katanya alasannya yaitu Karena mungkin untuk dana COVID dulu. COVID dulu sepertinya seperti itu. Iya. Dugaan. Jadi Iya. kita kecewa juga. Aduh, biasanya kita dapat, Dapat kenapa segini. sekarang tidak? Kecewa. Karena banyak kebutuhan ya Bu ya. Itu dia. Udah, wah nanti kalau dapat Bakal dapat ya, udah biasanya dapat nih tiap tahun. Ternyata nggak dapat ya, kecewa Iya, banget. Kecewa banget itu ya. Mungkin bagi orang lain nilainya kecil, Iya, tapi bagi bagi kita, kita, waduh, ini sudah sangat kita harapkan. Ya, jadi, ya itulah, ketika harapan tidak terjadi seperti biasanya atau seperti yang kita harapkan. Ya, baik. Pertanyaan nomor 3. Ya, Penatua Debbie akan membaca dan menjawabnya. Pertanyaan yang nomor 3, sebutkan 2 penyebab rasa kecewa. Ya, yang pertama apa Bu? Pertama, keletihan. Kecapean ya. Contohnya apa Bu? Kecapean. Kecapean. Jadi kalau misalnya kita udah bongkar-bongkar barang, Ya. lemari contohnya, terus belum kita beresin lagi ke tempatnya, kita udah capek, malas gitu kan. Jadi udah. Ya. Sementara ini udah terlanjur berantakan ya. Iya, siapa yang mau bereskan? Udah terlanjur berantakan ya. Terus? Yang kedua, frustasi. Maksudnya apa itu Bu? Frustrasi ya? Frustasi bisa juga dibilang kayak kalau kita mempunyai keinginan yang benar-benar
kita pengen capai gitu Iya. Pak, tapi nggak tercapai. Tapi tidak tercapai ya. Nah kan kita tuh jadi kayak mikir gitu, aduh ini harus tercapai, ini harus tercapai. Akhirnya kan kita frustasi juga. Kalau dulu masih muda tuh, kalau dikecewakan sama pacar gitu kan, diputusin sama pacar, pasti frustasi, dibilang frustasi gitu, dari pacar gitu loh. Aduh, aku frustasi karena dia ditinggalin sama dia, dikecewakan sama dia, ditinggalin, dia kawin sama orang lain. Kita pasti frustasi di situ. Iya kan? Dan itu kan ada kejadiannya di Jogja yang sate beracun. Nah, iya, itu kan karena frustasi, Iya, itu kan karena kecewa dia. Karena katanya laki-laki janji ini mengawinin, ternyata janji, nggak jadi. ah. Udah ada frustasi deh. frustrasi. Kalau dulu topnya gitu, karena Iya, dia pacar, tinggalin frustasi nih. Iya. Dan benar ya, frustrasi menyebabkan maut. Ya kan? Maut pada anak tukang apa tuh? Ojek online kan ya, itu kan kasihan itu. Anak itu kan nggak tahu apa-apa. Taunya bapaknya datang bawa makanan sate ya dia nikmati. Ternyata satenya beracun. Iya. Ya, frustrasi. Frustrasi putus cinta. Hati-hati. Putus cinta, hati-hati putus cinta. Iya. Karena sangat berharap ya. Iya. Iya, iya. Frustasi ditinggal suami. Iya. Iya. Bisa juga frustrasi karena suami tidak bertanggung jawab, ya. Iya. Atau sebaliknya juga. Dan keluarnya Pak, cari yang lain. Oh jangan. Nah nanti minggu depan kita PA yang berikutnya kita akan belajar ya bagaimana mengatasi ada 3, tapi kali ini kita belajar dulu penyebabnya. Sabar dulu. Ya, sabar dulu. Minggu depan. Ya. Ya, baik. Pertanyaan keempat ya akan dibacakan oleh Ibu Penatua Kristianti dan menjawabnya. Silakan Bu. Pertanyaan yang keempat, sebutkan 2 lagi penyebab rasa kecewa. Ya. Tadi sudah disebutkan sama Bu Debi. Ada 4 rasa kecewa. Yang pertama tadi keletihan Ya. atau kelelahan, kecapean. Kemudian yang kedua frustasi. Nah. Yang ketiga kegagalan. Kegagalan, apa ini maksudnya nih Bu? Contohnya Kegagalan cinta. apa di dalam apa ya menghadapi ujian. Ya, kita sudah kerjakan Ya, ujian ya. sudah kerjakan, perasaan sih udah bisa. Iya, Iya, perasaan. perasaan sih sudah Udah bisa. bener. Udah. Iya. Ternyata pas diumumkan tidak lulus. Tidak lulus. Aduh. Atau kalau di sekolah sedang ulangan, perasaan sudah bisa, tahunya kok remedial. Remedial. Iya. Itu contohnya dari kegagalan. Syukur-syukur sih masih remedial. Kalau sudah dibilang Anda gagal, pintu sudah tertutup, waduh, Kecewa sekali. kecewa banget ya. Ya. Ya, itu yang ketiga, kegagalan. Ya. Yang keempat itu ketakutan. Ketakutan. Wah, ini mengerikan nih ketakutan. Kayak apa itu Bu? Ketakutan. Ketakutan bisa saja karena ketakutan di dalam melangkah. Misalnya saya disuruh memimpin PA, saya takut jangan-jangan pas saya memimpin PA misalnya nanti ada orang yang ngomongin, Ya. ada orang yang menilai kejelekan-kejelekan kita Ya. dan sebagainya. Jadi ada rasa was-was, ada rasa seperti itu. Iya. Ya. Jadi melakukan sesuatu tapi pikiran kita sudah diliputi ketakutan dulu. Iya. Wah, nanti begini, nanti begitu, nanti begini. Padahal Ya. belum tentu. Padahal belum tentu. Atau kita mau mengadakan perjalanan ke luar kota, ya, pulang kampung gitu ya. Wah, nanti di sana begini, nanti di sana begini. Akhirnya nggak akan terlaksana, ya, nggak akan terlaksana itu harapan kita ya. Jadi ketakutan itu membuat kekuatan kita jadi hilang. Padahal tadinya kita mampu. Tapi karena diliputi ketakutan, ketakutan itu menghambat, bahkan menghilangkan kemampuan kita. Dan orang yang takut biasanya mengambil langkah apa? Lari. Ya,
lari dari kenyataan hidup, lari dari tanggung jawab. Suami lari, bisa? Bisa. Istri lari, bisa juga. Bisa. Lari dari tanggung jawab ya, karena takut, aduh saya nggak mampu dan seterusnya. Ya, demikianlah saudara-saudara PA kita tentang bagaimana saya dapat mengatasi rasa kecewa. Kami berharap jemaat terus mengikuti pokok bahasan ini dan juga yang akan datang, karena yang akan datang tidak kalah menariknya. Bagaimana mengatasi rasa kecewa. Ya, silakan kita lanjutkan ke bagian yang lain. Bapak Ibu jemaat sekalian, kita akan memberikan persembahan syukur kita. Bapak Ibu jemaat dapat menitipkan langsung ke penetua wilayah atau langsung mentransfer ke rekening gereja dan atau langsung memasukkan ke kotak yang telah disediakan di gereja. Kita memuji Tuhan bersama Yesus lakukan perkara besar 2 kali. Saudara, mari kita akhiri di dalam doa. Kita berdoa. Bapa kami di dalam sorga, terima kasih Tuhan. Ibadah pemahaman Alkitab pada malam hari ini di rumah keluarga Ibu Ketsia Timisela telah kami lakukan. Terima kasih untuk kesediaan Ibu Ketsia. Tuhan senantiasa menganugerahkan kepada Ibu damai sejahtera, sukacita, kesabaran, dan hikmat serta kesehatan di dalam mengatur rumah tangga, di dalam mendampingi suami dan juga anak-anak. Tuhan tolong Ibu Ketsia. Tuhan juga berkati sang suami Bapak Ishak Tupalesi, supaya Tuhan juga memberikan kepadanya hati yang bijaksana, kesabaran, kesehatan, dan tanggung jawab, agar Pak Ishak
dengan kekuatan dari Roh Kudus dapat melakukan semua tanggung jawabnya dengan benar di hadapan Tuhan. Berkatilah juga kedua anak kami, yaitu saudara Doni yang berulang tahun. Kami bersyukur ya Tuhan, dengan bertambahnya usia, Tuhan tambahkan hati yang bijaksana, ketekunan, kegigihan dalam meraih masa depan. Tanggung jawab pekerjaannya di Universitas Pelita Harapan. Tuhan tolong Doni untuk menyelesaikan semua tanggung jawab dengan baik, sehingga tanggung jawab yang lebih besar dia siap menerimanya. Tolong Tuhan. Kami bersyukur untuk gelar sarjana S2, master. Terima kasih ya Bapak. Dengan gelar ini kiranya ia memperoleh tanggung jawab yang lebih besar untuk dia dapat melangkah meraih masa depan yang baik di dalam Tuhan. Jadikan ia anak yang takut akan Tuhan dan hormat pada orang tua. Demikian juga dengan Licia yang pada bulan-bulan ini akan lulus dari sekolah menengah kejuruan. Dan rencananya anak kami Licia ini akan melanjutkan ke perguruan tinggi. Tolong ya Tuhan Licia, supaya ia dapat menentukan pilihan meraih masa depan dalam pendidikan tingginya. Tolong dia, supaya Licia mantap hatinya, teguh dalam pendirian, karena masa depan sudah menanti baginya. Jadikan juga Licia anak yang takut akan Tuhan dan hormat pada orang tua. Kami berdoa untuk jemaat kami yang sedang berduka, yaitu Ibu Rosnani Timisela. Tuhan telah memanggil pulang ke rumah Bapa di sorga adik dari Ibu Rosnani, yaitu Ibu Sri Haryani di Papua. Hiburkan keluarga besar ya Bapa. Berkati ibadah penghiburan dan ibadah pemakaman, supaya melalui rangkaian ibadah itu keluarga semakin dihiburkan di dalam Tuhan. Keluarga senantiasa semakin erat di dalam kasih. Demikian juga kami berdoa untuk Ibu Porman, di mana Tuhan telah memanggil kakak beliau pulang ke rumah Bapa di sorga. Hiburkan juga keluarga besar almarhum, agar senantiasa dalam iman dan pengharapan yang teguh kepada Tuhan. Berkati keluarga kami masing-masing ya Tuhan, dalam segala apa yang kami kerjakan, yang kami perjuangkan. Kiranya Tuhan dalam kuasa Roh Kudus-Mu senantiasa menyertai langkah kami dan memberi kami kekuatan, sehingga kami terhindar dari rasa kecewa. Kalaupun ada rasa kecewa, kekecewaan itu semakin mendorong kami untuk melangkah lebih teguh lagi, berjuang lebih keras lagi dalam penyertaan Roh Kudus. Kami sudah memberikan persembahan syukur. Berkati ya Tuhan persembahan ini agar dapat kami pakai bagi pelayanan di tengah jemaat kami. Terima kasih Bapa. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Demikianlah saudara jemaat Tuhan,
PA kita pada malam hari ini. Terima kasih untuk kesediaan Ibu Ketsia Timisela. Sampai jumpa di dalam ibadah rumah tangga atau ibadah PA berikutnya. Shalom. Sampai jumpa.